Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel saya Bang Mirza. Kali ini saya berada di suatu kota. Jadi begini, pada episode kali ini saya ingin banget sharing ke teman-teman. Ini jadi sebenarnya tujuannya adalah buat teman-teman yang emergency harus keluar kota. Sebenarnya saya bukan pakar juga di sini, tapi saya ingin men-sharing untuk menurunkan tingkat risiko di mana saat ini kan sedang pandemi seperti ini. Nah, nggak semua dan semua rata-rata pekerjaan itu rata-rata ditempuh dalam perjalanan. Nah, di sini saya mungkin ingin berbagi sharing beberapa tips yang saya lakukan. Tapi ya semoga ini mungkin kalau ada yang bisa memberikan masukan kepada saya terima kasih banget. Jadi memang pertama kali namanya saya harus moving antara kota satu dengan kota lainnya. Nah itu perlu sekali yang namanya proteksi, dimana sekarang COVID ini sedang naik daun lah bahasanya seperti itu. Nah sekarang saya kepingin mungkin sharing ya ke teman-teman. Yang pertama itu saya karena di perjalanan saya itu sangat jauh lah, dan di sini saya harus berpindah-pindah, bisa dibilang bukan hotel ya, tapi penginapan. Ada beberapa itu usahakan kurangi lah untuk singgah-singgah. Jadi kalau bisa tetap pulang ke rumah. Maksudnya misalnya dari kota A kita ke kota B, jika masih mampu untuk kembali ke kota A maka kembalilah. Nah itu lebih baik. Tapi apabila itu tidak dimungkinkan, saya memiliki beberapa tips. Yang pertama, ini saya nyiapkan. Jadi kebetulan nih saya pakai lengan panjang ya. Di sini saya melihat sebenarnya saya nggak tahu yang namanya virus ini kan sangat ganas banget dan kita tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Sehingga kita nggak tahu apakah dia ada di sekitar kita itu mungkin saat kita bersenggolan apa seperti apa. Jadi saya di sini prefer untuk memakai lengan panjang setiap saya pergi. Jadi atau bisa juga dipakai mindset. Jadi saya membeli misalnya contohnya beberapa baju yang semuanya lengan panjang semua seperti ini. Ya ini sebenarnya nggak usah mahal-mahal, tapi ini cara pakainya kalau saya saat dipakai, tapi langsung di sampai di rumah atau di lokasi itu langsung ganti baju. Jadi baju yang saya pakai ini sekali pakai langsung cuci seperti itu. Lalu di sini juga ada mungkin tips lagi selain baju tadi, kan ada ini ya. Jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Ini hand sanitizer nih ini banget ya, maksudnya kalau dibilang ampuh banget enggak banget ya. Maksudnya ini untuk mengurangi risiko terpaparnya kita terhadap virus tersebut. Jadi misalkan yang 70% ke atas adalah alkoholnya, ya makanya seperti biasa. Jadi kalau misalnya saya pakai lengan panjang seperti ini kan hanya telapak tangan dan punggung tangan aja. Jadi sehingganya setidaknya sudah mengurangi. Soalnya kalau misalnya pakai lengan pendek dalam perjalanan jauh, saya nggak tahu ya apakah dia terpapar di bagian lengan, itu kita nggak bisa tahu. Dan rata-rata umumnya menggunakan hand sanitizer itu kan di telapak tangan aja, jarang yang sampai di sampai di lengan-lengan itu jarang. Jadi untuk mengurangi resiko yang kedua itu saya harus stok ini banyak di kendaraan saya gitu saat saya perjalanan. Dan ini kalau bisa masuk kantong terus, nggak boleh sampai lupa. Lalu yang penting juga adalah ini masker. Kebetulan beberapa masker. Jadi beberapa bulan yang lalu masker yang medis itu susah banget diperoleh, sehingga memang ada anjuran untuk menggunakan masker kain. Jadi sehingga saya juga beli masker kain juga banyak gitu. Nah ini mungkin kalau misalnya masker kain ya cara pakainya kan seperti biasa ya, pakai seperti ini ya. Usahakan kalau saya memang agak kurang suka dengan beberapa masker, jadi cari yang nyamannya. Ada yang lewat belakang juga seperti itu. Nah untuk melepasnya seperti ini, saya biasanya kayak gini. Nah tapi umumnya juga saya mungkin lebih seringnya menggunakan masker ini double.
double masker ini tetap bisa bernapas kok. Apa untuk masker double ya kita nggak tahu ya, tapi ini mengurangi penularan lah, siapa tahu kitanya yang terpapar. Nah kan kita juga tidak ingin menjadi salah satu yang menyebarkan, jadi saya usahakan pakai 2 gitu, tapi sebenarnya 1 udah cukup ya, nggak usah lebay gitu juga sama kayak saya. Tapi saya mungkin ya bisa pakai 2 sih gitu. Nah baru ada juga beberapa yang saya dapat, ini ada yang pakai minyak kayu putih gitu. Saya juga belum tahu nih khasiatnya seperti apa minyak kayu putih ini, tapi di beberapa artikel yang beredar itu pakai minyak kayu putih. Saya pernah juga, ini pengalaman saya. Ini ya namanya panik dan takut itu udah pasti ya. Jadi saya coba meneteskan beberapa minyak kayu putih ini ke masker ini, ke masker. Jadi saya waktu itu meneteskan, ingat banget saya sekitar 5 tetes dan langsung saya pakai seperti ini. Wah itu benar-benar tidak bisa bernapas, baunya minyak kayu putih itu sangat menyengat. Tapi memang minyak kayu putih ini fungsinya kalau yang apa namanya, indikasinya ini enak ya, maksudnya kalau di hidung tuh kita enak gitu loh ininya, bisa dibilang ya mengurangi risiko, karena memang kalau nggak salah nih virus ini menyerangnya karena tenggorokan ya, jadi mungkin bisa mensterilkan juga daerah situ. Saya juga belum tahu terlalu banyak tentang minyak kayu putih, tapi di saat perjalanan saya juga pakai ini. Cuma kalau bisa jangan banyak-banyak lah, kagak bisa napas asli gitu. Ini pengalaman saya, jadi habis nggak bisa napas, waduh itu perihnya sampai mata. Jadi mungkin secukupnya, jadi saya biasanya cuma 2-3 tetes aja seperti itu. Nah baru untuk masker ini kenapa kita harus sediakan banyak. Nah kadang ini saya punya nih masker yang kayak ini tipis nih, jadi saya biasanya yang tipis ini saya pakai 2, yang cuma 1 lapis gitu. Jadi kalau yang lapisnya ada 3, kalau 3 fly itu saya pakai 1 aja gitu. Tapi cara nyucinya ini kan namanya beli maskernya banyak ya, maskernya banyak, jadi sebaiknya mungkin saran saya tiap rasanya udah nggak enak ya udah diganti gitu. Kalau saya sih kemarin pengalaman saya setiap 4 jam sekali saya ganti. Nah dan nyucinya itu saya juga dapat masukan juga dari seorang pakar ya. Itu nyucinya kalau dulu kan saya cuma di deterjen doang gitu ya, tapi ternyata ada cara yang lebih baik mungkin ya. Jadi ini maskernya direndam air panas dulu, baru kita cuci seperti biasa, direndam air panas dulu. Jadi ya begitu deh. Nah lalu mengurangi jangan lupa bawa ini kan face shield ya. Ini untuk mengurangi juga, karena ini memang harus bawa. Saya sih juga pakai juga kayak gini, tapi biasanya maskernya juga saya pakai. Jadi ini yang masker yang 2 lapis ini gitu. Saya udah dikasih minyak kayu putih lah, misalnya 1-2 tetes, ya udah saya pakai seperti ini. Ini dan jangan lupa ini kan menjaga jarak ya, kita menjaga jarak dengan orang juga, sehingga tujuannya ya kita nggak ada lah niatan jelek. Intinya kita usahakan kita ini mengikuti sesuai prosedur atau protokol yang disarankan oleh pemerintah seperti itu. Nah lalu yang pernah saya dengar juga, ini kan airborne ya, infonya virus ini juga bisa airborne, sehingga saya mau nggak mau saya harus menyiapkan yang namanya topi. Ini untuk di dalam ya, jadi topi ini ya belinya murah deh, nggak mahal-mahal, tapi ini saya belinya beberapa. Jadi kalau misalnya make gitu kan, ya udah langsung dicuci lagi gitu beresnya. Ini dipakai ya kayak gini posisinya. Ya sebenarnya ada kayak alien juga sih ya, tapi kalau menurut saya ini nggak apa-apa ya, soalnya kan kita nggak tahu ya yang jelas tujuan kita adalah mengurangi risiko untuk terpaparnya kita terhadap virus ini. Dan umumnya terpapar itu lewat kalau nggak mata, hidung, tenggorokan gitu. Nah jangan lupa kalau misalnya tiap makan harus
Saya sih biasanya cuci tangannya kalau nggak ada air ya pakai ini, pakai apa, hand sanitizer ini. Dan ingat juga, saya nggak boleh lupa juga, celana juga harus mungkin agak banyak juga. Ya memang agak saat ini kalau untuk kita para backpacker tidak mudah sih buat keliling, tapi mungkin kita tahan dulu lah untuk para backpacker. Udah kalau berjalan-jalan gitu ya, traveling itu kita tahan dulu. Jadi kalau bisa diutamakan yang urgent dulu. Nah kayaknya sih gitu aja nih sharing dari saya. Celana juga, jadi yang tadi saya saya resume-nya itu ya seperti itu. Lalu di sini saya usahakan juga, ini ada Sprite nih, ya udah saya minum dulu ya. Nah ini Sprite ini tujuannya bukan harus beli Sprite ya, tapi saya di sini bawa kayak apa namanya, piring, garpu, sama botol minum sendiri. Kebetulan botol minumnya sedang saya cuci, jadi saya beli botol minum, saya bawa, nah itu saya isi terus seperti itu. Jadi yang saya pakai adalah apa namanya, yang pakai botol minuman sendiri juga. Nah ya udah kayaknya gitu aja, mungkin sedikit trik dan tips dari saya. Ya semoga ini bermanfaat buat kita semua, kita terhindar dari corona ini. Lalu semoga aja Indonesia juga bebas dari pandemik ini yang berkepanjangan, karena dengan adanya pandemik ini tuh betul-betul kualitas kita juga menurun ya. Karena tapi kita berusaha untuk maksimal di kualitas kita. Nah semoga tadi tips dari saya seperti yang tadi saya jelaskan bisa membantu teman-teman semua gitu, bisa memberikan saran. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih banget udah mau nonton video saya. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kayaknya nggak ada lagi sih. Nah ini kebetulan saya sudah malam, saya juga lapar, saya mau makan dulu ya. Nah sebelum makan saya juga harus cuci tangan dulu, karena ini tadi belinya di luar. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.